Shalom seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon, Sukabumi, Cianjur, dan Cibadak. Shalom. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam IG Live kita hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau bersuka cita ya. Bilang kanan kirinya, ayo kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan, ku rasakan kelimpahan berkat-Mu oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan membawa pada kehidupan, ku rasakan kasih Tuhan pulihkan jiwaku. Ku bersyukur sebab Roh Kuduslah menuntun hidupku. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, ku cinta Kau Yesus Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Amin. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan, ku rasakan kelimpahan berkat-Mu oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan membawa pada kehidupan, ku rasakan kasih Tuhan pulihkan jiwaku. Ku bersyukur sebab Roh Kuduslah menuntun hidupku. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, ku cinta Kau Yesus Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur sebab Roh Kuduslah menuntun hidupku. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, ku cinta Kau Yesus Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Sungguh Kau segalanya bagiku. Sungguh Kau segalanya bagiku. Amin. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Thank you. Sungguh satu hal yang kami rindukan hanyalah berada di dekat-Mu Tuhan. Yang kami rindukan hanyalah berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tempat yang terindah, tempat yang termanis Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada
di dekatmu. Oh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita katakan dari awal, satu hal yang kami rindukan, berada dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Oh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari sembah Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi mengasihimu, Yesus. Oh, kami rindu lebih dalam lagi, masuk hadir lebih dekat. Kami sungguh rindu, ini setiap kerinduan kami, Bapa. Kami bawa kepadamu, kami bawa kepadamu, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami tak sanggup hidup di luar kasih-Mu. Oleh sebab itu kami datang padamu. Kami butuh Engkau Tuhan dalam jalan-jalan kami. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali katakan lebih dalam. Oh, lebih dalam lagi, ku rindu Kau
Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mengasihimu, haleluya, ku mengasihimu. Irabarabarabaya rabaya rabatakaya rabasyara babatakaya rabasyara Hirabatakaya rabatakaya rabatakaya rabaya rabarabarabarabarabara Syarababarabarabarabatakaya rabaya rabarabarabaya rabarabarabara Hiraramaya ramaya ramaya Haleluya, haleluya. Kirana ya namaya ramasu. Ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Peruna Roh Kudus datang ke tempat ini. Datanglah ya Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Oh, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir setiap rumah-rumah kami Tuhan hari ini. Pulihkanku, mengalir pulihkan setiap kami. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, oh, satu yang ku rindu, bahwa kami lebih lagi bersekutu Tuhan denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Oh, haleluya. Kuasamu Mari menyembah Tuhan. mengubah
Jangan yang menyaksikan, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama datang menyembah kepadanya. Angkat hati kita, angkat suara kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Dan kuasa-Mu membawa mengalir ya Roh Kudus, mengalir kuasa dari tempat tinggi. Kuasa-Mu menguat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Kuasa-Mu, sanggup mengadakan dan menyelesaikan mari masuk lebih dalam kehadiratnya. Semua problema hidup. Kuasa-Mu yang hadir sanggup memulihkan setiap orang yang datang kepada. Kami rindu lebih dalam mengenal-Mu Tuhan. Kami rindu lebih dalam mengasihi-Mu Yesus. Biar hati kami Kau dapati murni di hadapan-Mu Tuhan. Biar hati kami Kau dapati tetap mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hati-Mu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkan-Mu Yesus. Sama-sama katakan, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu Tuhan. Oh, kerinduan dalam hidupku. Kami mau mengerti isi hati-Mu. Amin, amin, amin. Oh, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkan-Mu Yesus. Sama-sama mari angkat kedua tanganmu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hati-Mu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkan-Mu Yesus. Oh, irana maya ramasana namaya ramase. Oh, angkat suaramu, kita sembah Dia di dalam roh, di dalam kebenaran.
Oh, masuk hadirannya. Syaramaya nama se. Hiraramaya nama syarab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 . Hiramaya nama so. Haleluya. Hiramaya rabatakaya rabalab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 . Oh Yesus, mau lebih dalam lagi kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan malam ini. Oh, berhembus dan mengalir di ruangan kami. Oh, Kau yang mengetahui isi hati kami. Oh, hadirat-Mu mengubahkan keadaan, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu mengundang kuasa. Oh, surgawi. Haleluya. Oh, hadirat-Mu menguatkan kami, hadirat-Mu memulihkan kami, Yesus. Oh, haleluya. Oh, hadirat-Mu masuk ke dalam setiap ruangan-ruangan, hadirat-Mu juga masuk ke dalam setiap hati-hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan Yesus. Dan hamba percaya hari ini Instagram Live ini bisa memberkati orang-orang yang mendengar Tuhan Yesus. Kami percaya itu akan cukup buat setiap kami menenangkan setiap jiwa dan juga menghilangkan dahaga rohani kami Tuhan Yesus. Dan keadaan di tengah keadaan dunia yang tidak pasti hari-hari ini, kanan kiri boleh berubah dan juga mengabarkan sesuatu yang buruk. Tapi kami percaya satu janji-Mu yang tidak pernah lekang oleh waktu. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya. Tuhan, hari ini kami percaya ketika kami masuk hadirat Engkau lebih dalam lagi, kami percaya di situ kami temukan jawaban, di situ kami temukan ketenangan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, di dalam kepak sayap-Mu lah kami bisa aman di dalamnya. Dan pertolongan kami datangnya hanya daripada Allah saja. Tuhan, berbicaralah buat setiap kami, berkata-katalah kepada setiap kami, biar firman-Mu itu menjadi pelita bagi setiap kami dan menjadi kekuatan di dalam setiap kegelapan yang kami jalani sekeliling kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya firman-Mu menjadi pelita untuk setiap hidup kami. Terima kasih, mari ambil Alkitab-Mu dan siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Roh Kudus yang sama yang hadir di tengah-tengah kami di tempat ini, Dia juga hadir menjamah setiap Anda yang melihat Instagram Live hari ini. Saya percaya ruangan rumah Anda dipenuhi dengan ucapan syukur, karena hari-hari ini kita harus belajar ya untuk kita tetap mengucap syukur di tengah keadaan yang tidak pasti. Justru di dalam keadaan tidak pasti ini, iman kita harusnya semakin berapi-api, dan di tengah keadaan yang tidak pasti ini, iman kita harusnya semakin bertambah kuat. Dan saya percaya hari ini setiap kehidupan kita tentunya dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau hari ini firman Tuhan belum digenapi, saya percaya suatu saat nanti Tuhan akan menggenapinya dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Puji nama Tuhan. Yang penting kita nggak boleh bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan di dalam keadaan yang kita alami hari-hari ini. Amin. Ayo kita buka Alkitab kita belajar sama-sama dari bangsa Israel ya, yang menginspirasi setiap kita, sehingga apa yang Alkitab tuliskan di dalam buku yang bentuk buku ini menjadi kehidupan di dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya.
Ya, kita harusnya belajar dari kisah para rasul. Rasul-rasul kita juga harus belajar dari bangsa Israel. Kita bisa belajar dari para nabi, utusan-utusan Allah. Yang kadang mereka juga gagal. Yang kadang mereka juga jenuh. Bahkan ada yang sampai ingin membunuh dirinya sendiri. Minta sama Tuhan ketika pemakaian Tuhan atas kehidupannya. Bahkan ada nabi-nabi yang minta, Tuhan ambil deh nyawaku. Ya, karena mereka gak kuat tentunya. Tapi Tuhan selalu berjanji kepada orang-orang yang dicintai, yang diutusnya, untuk tetap bertahan dan menantikan pertolongan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, di kitab Bilangan 11. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar banyak dari bangsa Israel, ya. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan bagi saudara dan Bapak Ibu. Judulnya Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayatnya yang keempat, judulnya Tuhan berjanji memberi daging. Ayat keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasukkannya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Ayat 9 kita baca sama-sama ya, 2 dan 3. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Nah, hari ini saya ingin bagikan renungan kita hari ini tentang bersungut-sungut. Bapak Ibu, hari-hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel ketika dia keluar dari bangsa Mesir, kisah ini mungkin Anda sudah ngerti dan banyak hamba Tuhan yang membahasnya, ya. Jadi bangsa Israel itu mendapatkan tiang awan dan juga tiang api. Mereka melihat keajaiban Tuhan, mereka melihat hari-hari mereka dipenuhi dengan penyertaan Tuhan. Dan di ayat 1 di pasal ke-11 ini, tibalah saatnya karakter asli manusia muncul, karakter asli Israel muncul ketika di dalam tekanan, ketika di dalam desakan, maka muncullah yang namanya aslinya. Ya, manusia ketika di dalam masalah itu muncul aslinya kapan? Pertama, ketika dia di dalam tekanan. Yang kedua, ketika dia ada di dalam berkat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar dari masalah yang bangsa Israel hadapi. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Nah, di ayat 1 sampai 3 rasanya Tuhan itu marah banget ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut. Saudara, bersungut-sungut, kalau saya bilang bersungut-sungut itu like cranky, gitu ya. Seperti cranky. Anda pernah lihat anak Anda cranky gitu ya? Anak Anda mengasihani diri sendiri, atau anak Anda tuh selalu rewel, bawel, nggak jelas gitu ya. Nah, inilah yang terjadi di dalam kejadian ini, gitu ya, di bilangan ini. Ya, bilang begini, dan ketika Tuhan mendengarnya, gitu ya, mereka ini gini. Saya ulangi, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka.
Mereka ini menangis dan mengasihani diri mereka sendiri. Mereka berbicara tentang nasib buruk mereka. Mereka nggak pernah lihat pertolongan Tuhan yang sudah-sudah, penyertaan Tuhan yang sudah-sudah ketika mereka dikejar dari bangsa Mesir, laut terbelah, mereka nggak bisa lihat itu gitu ya. Jadi mereka melihat meratapi nasib buruk mereka. Hari ini kalau kita berada, setiap Anda, kalau hari ini merasakan bahwa hari ini aku rasanya buruk nih, kayaknya pertolongan Tuhan juga kalau ada rasanya nggak mungkin mengubah keadaan rumah tanggaku. Nggak mungkin kayaknya udah deh aku hidup dengan orang yang salah hari ini. Atau tidak mungkin nih, anak-anak rasanya nggak mungkin berubah, suamiku nggak berubah, istriku nggak berubah, keadaan juga apalagi hari-hari ini membuat kita bertambah parah. Rasanya nggak mungkin nih pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Murka Tuhan itu membuat Tuhan mengundang, yang pertama Anda boleh catat. Ketika kita mengeluh, murka Tuhan itu membuat, ketika kita mengeluh itu mengundang murka Tuhan, yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengeluh itu mengundang hukuman Tuhan. Yang ketiga, ketika kita mengeluh, kita menghilangkan pengharapan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita mengeluh, kita menghilangkan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita nggak mengeluh, ternyata banyak hal. Ada 4 hal tadi yang saya tulis di sini, yaitu mengundang murka Tuhan, mengundang hukuman Tuhan, menghilangkan pengharapan kepada Tuhan, lalu yang keempat, menghilangkan kepercayaan kepada Tuhan. Nah saudara, yang saya pelajari ketika saya renungkan ayat 1 dan sampai 3, apa sih yang membuat Tuhan ini marah dan juga menghukum bangsa Israel? Kita lihat ya, bangsa Israel ini yang pertama, yang saya catat di Alkitab saya, dia lupa pertolongan Tuhan. Kenapa bangsa Israel mengalami gini? Bangsa Israel itu lupa karena pertolongan Tuhan, karena dia mengeluh. Detik ketika Anda dan saya mengeluh, kita akan lupa yang namanya pertolongan Tuhan. Kita lupa. Saudara, kalau kita lupa atau pura-pura lupa, itu seperti gini. Kita pernah menjalin satu hubungan sama orang ini baik gitu ya, terus dalam suka dan duka, ketika duka kita tolong dia gitu ya, dan tiba-tiba kepentok masalah, jeger kepentok masalah nih ya, dan akhirnya tiba-tiba bermusuhan lah ya, membuat jarak antara satu dengan yang lainnya. Dan yang sebelah sana bicara seolah-olah lupa ya, seolah lupa kebaikan, seolah-olah lupa akan hubungan mesra. Itu bisa terjadi juga gitu ya. Kepada siapa? Mantan pacar tuh, bener ya? Mantan pacar gitu ya, kalau Anda ngomong mantan pacar, kita ngomong mantan pacar, bener ya? Kita nggak pernah ingat, sekalipun kita ingat, kita pura-pura lupa. Kita nggak boleh begitu sama Tuhan tuh. Pura-pura lupa pertolongan yang pernah diberikan sama Tuhan. Pura-pura lupa dengan kasih yang pernah diberikan kepada kita. Nggak boleh jadikan Tuhan mantan ya. Nggak boleh tuh. Satu, ingat nih. Detik ketika kita mengeluh. Detik ketika kita cranky sama Tuhan. Kita lupa apa yang pernah Tuhan buat atas kehidupan Anda dan kehidupan saya. Yang kedua adalah bangsa Israel, kenapa mereka mengeluh? Karena mereka lupa akan penyertaan Tuhan. Saudara, bangsa Israel lupa ketika mereka keluar dari bangsa Mesir. Lihat ya, ada 10 tulah. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika dikejar bangsa Mesir, lihat apa yang Tuhan lakukan buat mereka. Sampai dengan detik itu pun mereka tetap melihat penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka. Saudara, ketika Anda bersungut-sungut, detik Anda bersungut-sungut, detik Anda cranky sama Tuhan, mengasihani diri Anda sendiri dengan keadaan, percayalah, penyertaan Tuhan itu kita lupa bahwa ada penyertaan Tuhan. Hari ini, ketika engkau ada masalah yang kelihatannya nggak mungkin, itu bisa ketika kita bersungut-sungut ya, itu rasanya benar-benar nggak mungkin. Ketika masalah itu datang, waduh ini nggak mungkin ini, Tuhan nggak bisa tolong. Siapa yang bisa tolong? Orang lain, pendeta, teman-teman yang dekat, bahkan teman-teman mungkin komunitas, connect group, atau siapapun nggak bisa tolong ini.
kita lupa akan penyertaan Tuhan. Ingat ya, kita nggak boleh lupa yang namanya penyertaannya Tuhan. Yang ketiga, bangsa Israel mengeluh karena mereka tidak puas dengan keadaan saat itu. Hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka nggak puas dengan keadaan sekeliling mereka, mereka akan mengeluh dan bersungut-sungut. Sekali lagi saya ulangi, mereka bersungut-sungut dan mengeluh. Hari ini, apapun keadaan yang menimpa Anda dan menimpa keadaan seluruh dunia, kita tetap harus ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan Dia pernah dan akan menolong setiap kita. Saudara, kita nggak boleh jadi orang yang tidak puas dengan keadaan saat ini. Hari ini ya, kalau kita menjadi orang yang tidak puas dengan keadaan kita hari ini, itu seperti kita ini bosenan. Jadi orang yang bosenan gitu ya. Dengan barang-barang, dengan penyertaan Tuhan yang sudah-sudah, kita bosenan gitu ya. Ketika masuk dalam hadirat Tuhan lagi, masuk hadirat Tuhan lagi. Setiap minggu gitu ya, saya harus Instagram live atau setiap minggu saya harus online. Rasanya nggak ada hadirat Tuhan gitu ya. Saya nggak puas dengan keadaan hari ini. Saya pengen ketemu dengan orang-orang gitu ya. Saya pengen cipika-cipiki mungkin gitu ya. Saya pengen salaman, saya pengen shake hand sama orang. Saya selalu menyalahkan keadaan gitu ya. Rasanya nggak salah sih dengan itu gitu loh. Nggak salah dengan Anda pengen ketemu dengan orang, tapi yang salah adalah ketika kita ini nggak bisa menahan dan mengendalikan diri kita, akhirnya kita menjadi bosan, sehingga kita ini bisa mujizat itu menjadi biasa dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Rutinitas dalam kehidupan Anda hari-hari ini itu menjadi biasa. Ingat ya, kalau kita menjadi orang bosanan gitu ya, hari-hari ini ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, hari ini belajar yuk masuk lebih hadirat Tuhan. Jangan pernah bosan dalam menyembah dan berbahasa roh hari-hari ini gitu ya. Saya percaya ketika Anda masuk dalam hadirat Tuhan, Anda melatih diri Anda untuk menguasai diri Anda, untuk nggak bosenan. Kalau Anda jadi bosenan, itu kayak Simpson. Simpson itu orangnya bosenan. Simpson itu orangnya mudian. Tahu mudian? Mut-mutan gitu ya. Kalau dia lagi senang ya dia senang. Kalau nggak senang dia nggak, dia melakukannya asal-asalan gitu ya. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Jangan-jangan saya curiga kalau Anda mut-mutan gitu ya, mudian jadi orang. Saya takut dan khawatirnya nanti ketika kita di kerajaan surga, ketika kita ada di surga, Anda bosen dengan yang namanya pujian penyembahan kepada Tuhan. Anda bosen, jangan-jangan saya curiga Anda bosen ketika mengagungkan dan memuji nama Tuhan. Anda akan bosen ketika disuruh, ayo, misalnya gitu ya, Tuhan suruh berdoa, Anda bosen. Jangan-jangan. Saya bingung, kalau misalnya Anda bosen di surga, Anda mau kemana lagi? Hari ini, kita nggak boleh bersungut-sungut dengan keadaan yang hari-hari ini kita hadapi. Kita belajar ya dari bangsa Israel. Dan saya percaya, ketika kita percaya, penyertaan Tuhan itu selalu ada atas kehidupan kita, maka bersungut-sungut khawatir itu akan hilang dalam kehidupan kita. Karena pengenalan akan Tuhan itu melebihi ternyata. Pengenalan akan Tuhan itu melebihi dari apapun yang kita punyai hari-hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Dan ayat terakhir ini adalah keraguan-raguan Nabi Musa. Musa yang besar pun, Nabi besar pun dia punya keraguan. Ya, saya akan bacakan. Dengan ini saya selesai. Ya. Di Bilangan 11 ayatnya yang ke-22. Dapatkah sekian banyak kambing domba? Ini Musa berkata. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Ini protes Musa. Karena Musa bilang, kamu suruh kasih makan. Ya, Musa protes, gimana caranya Tuhan? Gimana caranya mereka ini loh? Mereka teriak-teriak di depan kemahku. Mereka rasanya mereka itu selalu cranky di depan kemahku. Aku tanya mungkin sama istriku, gimana caranya? Dan ini jawabannya Tuhan. Ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Wah, saya lihat jawaban Tuhan ini jawaban yang banyak makna gitu ya.
Sehingga dia ketika Musa meragukan Tuhan, Tuhan jawab, masakan aku tidak sanggup melakukan itu, Musa? Lihatlah, Tuhan bilang apa? Engkau akan melihat dan engkau akan melihat bahwa aku akan menggenapi janji-janjiku di depan matamu. Ibarat Tuhan tuh ngomong begitu. Wow, hari ini entah ketika saya renungkan firman ini ya, ada dari setiap kehidupan Anda atau hari ini keluarga yang ketika Anda married, ketika Anda menikah, Anda ngerasa kayaknya aku nikah dengan orang yang salah deh. Kayaknya aku salah deh, dia gak berubah. Dia gak bisa deh berubah. Aku pun sudah lakukan yang terbaik, aku sudah ngampuni. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Mungkin hari ini adalah jawaban doanya. Ini jawaban doa Anda. Percayalah, di ayat yang ke-23 Tuhan bilang, masakan engkau yang menyembah aku, engkau yang memuji aku, setiap harinya ketika engkau menangis, aku tidak mendengar dan aku tidak sanggup mengubah suamimu. Hari ini, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia sanggup mengubah keadaan yang tidak mungkin. Apa yang mustahil bagimu dibuat mungkin buat Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdoa. Saya percaya ada kerinduan-kerinduan yang muncul hari ini, muncul semangat yang baru. Aku percaya, letakkan tangan Anda depan dada Anda. Berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, katakan, aku percaya. Oh, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama kita naikkan dari awal ya. Penyertaan Tuhan ada atas hidupmu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sama-sama katakan, oh aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Amin. 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 Berkat-Mu atasku melimpah. Percayalah kebajikan, kemurahan selalu mengikuti Anda. Ketika kau percaya bahwa Allah selalu menyertai-Mu. Amin, amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih tinggi lagi, sama-sama katakan, oh aku percaya. Oh, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, aku percaya, aku percaya.
berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan dan kemurahan, oh kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, kebajikan dan kemurahan, amin, amin, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Percayalah, hari ini Tuhan akan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan, hamba berdoa pada malam hari ini buat orang yang hari ini sudah putus pengharapan di dalam keluarganya. Hamba berdoa hari ini buat seorang wanita yang berdoa di kamarnya hari ini, yang hari ini juga sedang menangis. Kalau tadi malam kau baru saja ribut dengan suamimu, atau tadi malam kau menginginkan sesuatu, atau 2 hari yang lalu menginginkan sesuatu, memberikan sesuatu ini tidak dihiraukan oleh suamimu. Hari ini dengar baik-baik firman Tuhan bahwa Allah sanggup mengubah keadaanmu, Allah sanggup mengubah suamimu. Jangan pernah putus asa. Sukacitamu tidak harus menjadi kamuflase buat orang lain, tapi sukacitamu harus tetap menjadi sukacita yang murni, karena hatimu penuh dengan ucapan syukur. Pegang tangan di depan dadamu, ucap syukur. Ya, hari ini, wow. Ya, biarkan kau nangis gak apa-apa. Kamu nangis gak apa-apa ya. Thank you Tuhan Yesus. Tuhan, jamah pasangan ini, jamah mereka, kuatkan mereka. Kalau hari ini suaminya mendengar juga, dengar baik-baik. Pilihan ada di tanganmu, Pak. Pilihan ada di tanganmu, brother. Engkau yang bisa membahagiakan keluargamu, bahkan anak-anakmu. Tuhan, hari ini hamba berdoa, Engkau yang membuka jalan atas setiap permasalahan keluarga ini. Hamba berdoa, Engkau yang sanggup mengubah keadaan mereka, mengubahkan air menjadi anggur itu dalam rumah tangga mereka. Bahkan rumah tangga mereka semakin hari semakin indah, semakin manis. Anggur tua itu semakin dicurahkan atas rumah tangga mereka. Thank you Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika kami bertemu nanti, kami percaya itu semua digenapi atas setiap kehidupan kami. Mulai hari ini, kami gak mau bersungut-sungut dengan keadaan yang hari-hari ini kami gak bisa melihat kanan kiri saudara kami, sanak saudara, teman-teman kami, bahkan komunitas kami gak bisa bertemu. Tapi kami percaya hari-hari ini Engkau yang akan lebih mengajarkan kepada kami untuk menjadi hubungan kami menjadi lebih intim bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah bibir kami, ubah perkataan kami, ubah hati kami yang bebal ini sekarang penuh dengan ucapan syukur. Hari ini melepaskan ucapan syukur buat keadaan yang hari ini mereka alami. Thank you Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Yuk sebentar yuk mengucap syukur yuk. Oh syarapataka ya rabataka ya rabasyarada ya rabataka ya rabatapa ya rabarabarabarada sikataka ya rabataka ya rabataka ya rabataka ya rabasyarada syarapapapapapapapataka ya rabataka ya rabataparabarabarabarabara. Oh, aku patahkan roh perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Aku kutuki roh perceraian dan rumah tangga ini dalam nama Yesus. Aku lepaskan roh damai sejahtera atas rumah tangga ini. Kelepasan, mengampuni, pengampunan aku lepaskan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Aku ucapkan berkat hari ini. Thank you, terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, dari tempat ini melepaskan berkat yang daripada surga. Seperti Engkau memberkati hamba juga memberkati setiap orang-orang yang melihat Instagram live ini. Ini menjadi berkat dan saluran berkat buat orang-orang yang menyaksikan. Tuhan Yesus,
hari ini yang patah semangat, Tuhan akan berikan semangat yang baru. Tuhan, Engkau jauhkan mulut-mulut serong, mulut-mulut yang bersungut-sungut hari-hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya mereka akan menjadi orang-orang yang kuat, dan mereka adalah mempelai-mempelai Kristus yang siap masuk ke dalam kerajaan-kerajaan surga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hamba percaya firman tidak akan kembali kepada hamba percuma, tapi firman itu akan menguatkan, meneguhkan, bahkan memberkati mereka, menjadikan mereka orang-orang yang kuat di dalam-Mu. Sekali lagi hamba memberkati mereka di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah terima berkat sama-sama dengan saya, katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Terus berdoa minggu ini. Nanti kita ada menara doa ya. Ketemu lagi di jam-jam menara doa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.